Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saya berpesan kepada kita semua, terutama kepada diri saya sendiri dan umumnya kepada para jemaah, yaitu agar kita senantiasa berusaha meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan melaksanakan segala kewajiban dan menjauhi dari seluruh apa yang telah diharamkan. Kaum muslimin rahimakumullah, sejatinya nikmat-nikmat Allah ini sangatlah banyak, sampai-sampai kita tidak bisa menghitungnya satu persatu. Allah Ta'ala adalah pemilik kita dan pemilik semua nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita. Allah Ta'ala memerintahkan agar kita selalu mensyukuri nikmat-nikmatnya. Dan pertanyaannya, bagaimana cara kita mensyukuri nikmat-nikmat itu? Yaitu dengan tidak menggunakan nikmat-nikmat itu dalam hal yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan salah satunya adalah harta. Harta adalah nikmat dari Allah Ta'ala, dan janganlah kita gunakan untuk melakukan perbuatan yang tidak semestinya. Badan ini adalah nikmat dari Allah. Tangan ini adalah nikmat dari Allah. Kaki ini adalah nikmat dari Allah. Mata ini adalah nikmat dari Allah. Telinga ini adalah nikmat dari Allah. Lidah kita ini juga nikmat dari Allah. Maka janganlah kita gunakan untuk perbuatan yang tidak semestinya atau perbuatan yang telah dilarang olehnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lidah kita ini adalah salah satu nikmat yang sangat agung yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan nikmat diberikan lidah oleh Allah ini, kita telah dimuliakan oleh Allah, ya, dan diberi anugerah yang besar atasnya. Dalam Al-Quran surat Al-Balad ayat 8-9 Allah Ta'ala berfirman, Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di era dewasa ini, kita tidak hanya dituntut untuk menjaga tutur kata kita, akan tetapi kita juga dituntut untuk menjaga jari-jari kita ini. Karena apa yang kita tulis itu sejatinya sama saja dengan apa yang kita ucapkan dengan lisan kita. Informasi yang kita sampaikan, apabila itu sebuah kebohongan, maka ini tidak hanya menjatuhkan pelakunya kepada dosa kebohongan, akan tetapi ia juga mendapat menjerumuskan pada dosa-dosa yang lain. Di antaranya adalah dosa namimah atau adu domba.
Para ulama mendefinisikan berbohong dengan makna menyampaikan akan tetapi tidak berbuat. Dan berbohong ini hukumnya bisa dosa kecil, bisa juga dosa besar, bahkan bisa menjerumuskannya kepada kekufuran. Apabila kebohongan ini tidak mengandung bahaya bagi seorang muslim, maka kebohongan ini termasuk dosa kecil. Namun dosa kecil ini tidak bisa diremehkan begitu saja, karena sejatinya gedung-gedung pencakar langit itu terbangun dari jutaan batu-batu bata yang kecil. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, jauhilah dosa-dosa yang remeh, yaitu dosa-dosa kecil. Karena sesungguhnya perumpamaannya itu seperti sekelompok orang yang mengumpulkan kayu bakar, kemudian datang lagi membawa kayu bakar, begitu terus seterusnya, hingga akhirnya mereka berhasil mengumpulkan kayu bakar yang cukup untuk memasak makanan mereka. Sesungguhnya dosa-dosa itu, yaitu dosa kecil, apabila pelakunya akan dikenai siksa karenanya, maka dosa-dosa kecil itu dapat membinasakannya. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tabrani. Sedangkan apabila kebohongan ini mengenai atau mengandung bahaya terhadap seorang muslim, maka ini masuk ke dalam dosa besar. Keharamannya itu pasti tidak sama seperti dosa zina, dosa mencuri, atau mengharamkan apa-apa yang telah dihalalkan oleh Allah Ta'ala. Maka kebohongan ini termasuk ke dalam kekufuran. Semoga kita selalu diberi kekuatan dan kemampuan oleh Allah untuk menjaga lisan kita. Dan jangan sampai lisan kita ini sebagai sumber kebohongan, penyebar fitnah, apalagi adu domba. Semoga ini bisa menjadi penguat kita, persatuan bernegara. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wa usalliya wa sallimu ala nabiyyina Muhammad al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlil wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faya ayyuhal muslimun, usikum bitaqwallah la'allakum tattaqun. Wa'alamu anna Allaha amrakum bi amrin 'azim, amrakum bis salati was salami ala nabiyyil karim, faqala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma dfa' anna al bala'i wal ghalaa'a wal wabaa'a wal fahsyaa'i wal munkari wal baghi والصيف المختلقة وشدائد والحنام ما ظهر منها وما بطن من بلادنا هذا خاصة ومن بلدان المسلم عامة إنك على كل شيء قدير. عباد الله،
Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum wa dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.